Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis yang mengundang saya 5 hari yang lalu dengan WhatsApp yang sangat singkat sekaligus menjebak. Saya ditanya malam Jumat ada acara apa tidak, padahal dia tahu saya tidak pernah terima acara malam Jumat. Malam Jumat itu acaranya pribadi ustaz-ustaz. Ada yang zikir, ada yang ratib, ada yang pengantin baru, dan begitu. Saya ditanya malam Jumat ada acara apa? Sehari sebelum WhatsApp saya itu cerita-cerita tentang duren. Jadi perasaan saya malam Jumat saya mau diajak makan. Saya sudah pernah ngomong sama beliau, malam Jumat kita ziarah ke luar Batang. Dari luar Batang makan sate, habis itu jalan ke Bogor cari duren. Paham saya begitu. Begitu saya jawab kosong, dia jawab lagi Isra Mi'raj di musola saya. Saya mau bilang gak bisa, sudah bilang kosong. Mau cari alasan, udah gak ada pampes-pampesnya. Mau marah teman dan begitu. Tapi saya jadi paham. Dulu Ibnu Athaillah itu di dalam hikam itu ngasih nasihat begini. Innama yu'limu kalmanku li adami fahmika anillahi fihi. Beliau tadi cerita tidak jadi umroh, itu sakitnya luar biasa. Soalnya apa? Komisi udah diambil. Itu masalahnya. Kalau merevans tiket, ngulangin jamaah, itu tidak masalah duitnya. Tapi kan beliau kayak tim sukses toh. Kalau DP sudah masuk, komisi sudah dipakai belanja, jalan-jalan sama anaknya kemarin ke Transmart, itu sudah dikasih gambarnya. Alhamdulillah, setor jamaah ke Malika sekian, anak-anak beli mainannya dipakai. Rasanya itu nyesek banget. Tapi kata Ibnu Athaillah, orang yang benar-benar hambanya Allah itu tidak pernah memandang kepada Allah itu dengan kacamata yang berbeda. Makanya di dalam terminologi ilmu tasawuf itu ada yang namanya al-manku, ada yang namanya al-ata. Tapi kata Ibnu Athaillah, al-manku wal ata itu untuk orang awam. Kalau orang yang sudah berjalan menuju Allah, itu apa yang Allah kasih namanya pemberian. Tapi kalau kacamatanya manusia level bawah, dia bedakan. Ada yang namanya al-ata, kalau dapat duit itu namanya ata. Kalau dapat rumah itu namanya ata. Tapi kalau uangnya hilang namanya man'un. Kalau rumahnya kontrak namanya man'un. Kalau sehat namanya ata, kalau sakit namanya man'un. Itu kata orang yang level Islamnya itu masih TK. Tapi kalau sudah kiai, itu ngelihat apapun yang datang dari Allah itu adalah karunia. Gara-gara ada corona, saya dapat proyek malam ini ceramah. Kalau nggak ada corona, saya tadi nggak makan durian. Saya
Saya jujur aja Pak, sudah makan nasi uduk nih. Bapak-bapak itu ya, beliau ngasih saya makan lebih dahulu. Ya, makan saya lebih enak dari bapak-bapak. Itu karena ngaji dia dulu sama saya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang tuh kalau punya ilmu, derajatnya itu harus lebih apa ini? Tinggi. Makanya bapak-bapak belum ngapa-ngapain, saya udah kenyang Pak. Makan nasi uduk sudah, sate sudah, duren sudah. Ternyata duren itu Allah ciptakan untuk dimakan oleh saya. Karena duren itu dimakan untuk saya, gimana caranya supaya saya sampai ke duren itu? Allah kirim makhluknya yang namanya corona. Begitu corona turun, Ustadz Sukron Abbas nggak jadi umroh. Begitu nggak jadi umroh, bikin Isra Mi'raj. Begitu bikin Isra Mi'raj, beli duren. Begitu durennya dibeli, sampai kepada saya. Itu namanya hamba Allah. Makanya malam hari ini kita nggak usah cerita bagaimana Isra Mi'raj. Bapak udah khatam kalau Nabi dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Rasanya semua orang Isra Mi'raj udah tahu. Sudah khatam baca kitab Dardir, sudah khatam baca Sahih Bukhari. Tetapi malam hari ini saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, bukan bagaimana Isra Mi'raj, tapi mengapa Al-Isra wal Mi'raj. Bukan bagaimana Nabi jalannya. Kalau Nabi jalannya itu sudah bukan yang aneh. Wong Allah sudah jelas kok. Kalau Allah sudah punya mau, apa yang gak bisa jadi bisa. Nabi Adam, bapaknya gak ada, ibunya gak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Kalau Allah sudah mau, ya, Jokowi sama saya kan kayaknya gagahan saja. Kalau sama-sama difoto pakai jas, di polling di musola ini, saya yakin saya menang. Saya yakin saya menang. Ibu-ibu yang sehat juga pasti milih saya lah. Ya, dari segala aspek fisik saya menang. Tapi kata Allah, Faiz yang gemuk ini, yang tinggi ini, yang punya potongan pejabat jadi ustaz. Yang kurus, polos, kata Allah jadi presiden, jadi itu namanya kekuasaan Allah. Makanya orang itu kalau lihat Isra Mi'raj nggak usah takut. Apa susahnya buat Allah memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Ini karena pangkat saya lebih tinggi dari Ustadz Sukron Abbas. Saya sudah pernah dipindahkan oleh Haji Multazam, dipindahkan dari Jakarta ke Masjidil Aqsa tahun kemarin, ya, karena pangkat kita beda. Ya. Itu saya saja bisa ke Masjidil Aqsa, dan itu tidak lama kalau untuk ukuran sekarang. Bapak naik pesawat seandainya langsung ke Israel, mendarat di Ben Gurion di situ, mungkin ke Masjidil Aqsa butuh waktu 11 jam. Kan beda tipis dengan ke Tasik sana. Saya ke Tasik kemarin itu 8 jam Pak, cuma sampai di Tasik. Ini kalau naik pesawat sampai ke Masjidil Aqsa bukan sesuatu yang mengagumkan lagi sebetulnya. Tetapi yang menambah keimanan itu, kenapa Rasulullah kok dimi'rajkan sama Allah? Maka ayatnya itu indah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini tidak ada mukjizat semua nabi dan rasul. Bapak baca di Quran tidak ada yang pakai kata subhana. Subhana itu kata orang yang ngaji di pesantren. Itu dari kata-kata sabbaha. Sabbahanya dari kata-kata sabaha, sin, ba, ha. Itu menunjukkan jauh. Jadi orang Arab itu menamakan orang yang berenang sabaha, karena orang berenang itu menjauh dari pinggiran ke tengah. Itu namanya berenang. Kalau Bapak masuk kolam renang tapi di pinggir aja, itu bukan berenang, berendam. Paham Pak? Ya? Bapak masuk sungai ini tapi nggak berani ke
tengah, pegangan aja di pinggir. Lu berenang apa berenang? Jawabannya berenang. Kalau berenang, tangannya itu harus mendorong tubuhnya agar jauh dari tepian. Itu bahasa Arabnya namanya sabaha. Dari kata-kata yang sabaha, menjauh, Allah katakan dengan subhana, artinya jauh dari logika manusia. Apa yang jauh? Alladzi asra bi abdihi. Saya singkat-singkat aja. Ini kan katanya di sini pengajian jam 10 bubar ya. Sekarang udah jam 10 kurang 3 menit. Saya tadi dipesan katanya jam 10 bubar. Jangan kayak ILC sampai jam 1 malam. Kita singkat-singkat saja. Tidak ada nabi, rasul, malaikat. Itu yang Allah kasih kesempatan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bapak sudah tahu semua ceritanya. Malaikat Jibril itu pada akhirnya berpisah dengan siapa itu? Rasulullah. Dia di alam nasuh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Di alam malakut, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu. Tapi setelah Sidratul Muntaha masuk alam namanya lahud, malaikat gak ikut. Tapi Nabi Muhammad ini ikut. Gak ada nabi manapun, malaikat siapapun yang Allah kasih pangkat ketinggian seperti Rasulullah SAW. Berarti paling hebatnya mukjizat semua makhluk yang mi'raj. Tapi anehnya ayat Qur'annya bilang subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau pakai bahasa Arab, bukan pakai mukjizat Quran, ayat itu malah diganti katanya, boleh. Misalnya subhanalladzi asra bi Muhammadin. Gak ada yang salah. Memang yang diisrokan namanya. Mau diganti subhanalladzi asra bi nabiyhi, enggak salah. Memang yang Isra itu nabi. Mau ditulis subhanalladzi asra bihabibihi wa rasulihi, itu juga nggak salah. Memang Nabi Muhammad itu Habibur Rahman dan juga Rasulullah. Di sini bapak-bapak tidak ada yang salah. Tetapi Allah tidak memilih itu. Kan Nabi itu dipanggil di Quran banyak. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nabi dipanggil dengan namanya. Nabi dipanggil dengan pangkat jabatannya. Nabi disebut dengan sifatnya. Tetapi pada kaitan dengan mi'raj ini, Allah panggil dengan kata-kata abdul. Allah ingin katakan bahwa semua orang itu punya kesempatan untuk mi'raj kepada Allah, walaupun dia bukan Muhammad, walaupun dia bukan Rasul, walaupun bukan dia Nabi, asal dia menjadi Abdullah. Makanya Bapak kalau baca sejarah itu tidak Rasulullah sebelum di mi'raj. Isra Mi'raj itu kata ahli sejarah terjadi 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu tahun namanya Amul Huzni. Tahu Amul Huzni, Pak? Kesedihan. Tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad ini dakwahnya kepada umat manusia itu walaupun di backup Allah, tapi hukum Allah itu dibuat manusiawi. Nih, Nabi Muhammad dakwah itu ada backingnya. Di sisi kanan ada pamannya yang namanya Abu Thalib. Ini orang miskin tapi berwibawa. Orang Mekah sama Abu Thalib walaupun miskin takut. Ini sama kan? Ada kiai di kampung, tapi kadang-kadang ditakutin orang. Padahal ngajarnya cuma di musola, sarungnya robek-robek, tapi kalau ngamuk orang sekampung takut. Dia punya wibawa. Itulah Abu Thalib di Mekah. Kata orang Mekah, kita ini nggak berani nyikat fisiknya Muhammad karena ada pamannya namanya Abu Thalib. Itu di sisi kanan. Di sisi kiri Khadijah bintu Khuwailid yang hartanya menurut ahli sejarah 99% itu habis untuk dakwahnya Rasulullah. Ini orang yang kaya di Mekah. Bahkan kata orang dulu sejarah itu, sepertiga perdagangan di Mekah itu ada di tangan siapa itu? Khadijah.
Kayak Cina itu sekarang, GDP-nya 30% dunia, sepertiga perputaran itu ada di Cina. Itu Khadijah. Nabi Muhammad ada backupnya. Makanya saya kalau masuk musola tuh tahu, ini musola jamaahnya siapa. Ini kayaknya Utsman bin Affan-nya gak banyak. Ini kayaknya Utsman bin Affan-nya gak banyak. Karena saya kadang-kadang ada masuk masjid sekarang, Pak. Karpetnya tebal, semuanya pakai AC. Ya, masjid itu pakai AC semuanya, Pak. Jadi mau kita di dalam tuh enak banget. Saya begitu masuk masjid itu yakin kalau jamaahnya itu Abu Bakar As-Siddiq, kalau jamaahnya itu Utsman bin Affan, dan di sana istri ketua masjidnya Khadijah binti Khuwailid. Tapi kalau musolanya rada-rada goyang-goyang, ya, PLN-nya kadang-kadang putus, itu jamaahnya saya yakin Bilal bin Rabah semua. Diajak demo paling depan, diajak berantem paling depan, tapi nyumbang kagak. Itu Nabi dibuat sama Allah supaya Faiz nanti kalau berjuang di agama begitu. Jangan modal sekedar takbir, jangan modal sekedar doa. Ada sesuatu yang bersifat jasmani materi. Ada paman yang punya wibawa, ada istri yang kaya membackup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu, Pak, dua-duanya Allah matikan. Abu Thalib wafat di tahun itu, Khadijah wafat di tahun itu. Maka disebut Amul Husni. Karena Amul Husni, Bapak baca sejarah, orang Mekah itu berani betul sama Rasulullah. Bahkan bukan sama Nabi saja, sama Bani Hashim secara umum. Mereka bikin pengumuman di Darun Nadwah di samping Ka'bah. Mulai hari ini, Bani Hashim, Muhammad dan pengikutnya diusir dari kota Mekah. Diusir, tidak boleh tinggal di Mekah dan tidak boleh melakukan transaksi sosial apapun. Yang sudah tunangan harus batal, yang sudah perjanjian jual beli harus dibatalkan. Bani Hashim pengikut Rasulullah masuk ke toko, biar bawa uang, tidak boleh melakukan jual beli di sana. Menderita hidup di tengah panasnya kota Mekah, di pinggiran kota Mekah. Saat itulah Rasulullah diapakan? Diisrakan. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak? Kata Allah, kalau kamu mau jadi hamba saya, biarpun pintu dunia ini ditutup oleh siapapun, presiden nutup pintumu, orang kaya nutup pintunya, semua manusia nutup pintu rumahnya untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah hambanya Allah, biar dunia menutup pintu, kata Allah, jangan pernah takut Muhammad, karena pintu langit sekarang saya buka. Kita ini kalau ditutup pintu rezekinya sama orang kaya takut. Caleg gak jadi kayak Obed ini, stresnya wah 3 bulan sudah kampanye di mana-mana, hutang di mana-mana, tanggungan kemana-mana. Tahu-tahu nomor 9 ya, cerita sama saya, alhamdulillah saya sekarang tahu ini kemajuan, nyalek nomor 2, alhamdulillah. Ngomong nomor 2 dari bawah ya. Kalau nggak jadi, kita sering rasanya kiamat. Tanah kita nggak laku, rasanya kiamat. Uang di kamar habis, rasanya kiamat. Tapi kita tidak pernah memikirkan seandainya pintu kita dengan Allah tutup, kayak apa hidup kita. Maka Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, disebut dengan Abdul karena itu kunci kebahagiaan hidup. Abdul itu, kalau contoh paling gampang Pak, itu lagu anak-anak. Ya, saya itu dulu membayangkan kenapa kita ini jadi anak-anak yang baik. Karena lagu kita dulu betul-betul lagu anak-anak. Sekarang itu anak-anak nyanyi lagunya bapak-bapak. Hafal dengan lagu cinta, hafal dengan dangdut yang aneh-aneh. Tapi anak-anak zaman saya dulu, saya masih TK itu, saya ingat betul lagu seandainya sekarang kita kaitkan dengan Quran hadis, maka kita dapatkan nilai pucuk keisanan seseorang itu pada lagu itu. Dulu kalau nggak salah, saya lupa pengarangnya, apa Ade Mahmud, apa Ibu Sud, pokoknya zaman itu ada lagu namanya Cicak-cicak di dinding. Masih ingat gak bapak-bapak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
seekor nyamuk. Cicak itu binatang yang nempel di tembok. Dia tidak bisa hidup kecuali dia nempel di tembok, Pak. Makanya kata orang, cicak itu punya daya lengket. Kalau daya lengketnya mulai hilang, itu alamat dia mau sakaratul maut. Cicak itu tidak bisa loncat-loncat, Pak. Pernah lihat cicak loncat-loncat? Kalau pernah lihat cepat sholat subuh sebelum waktunya, itu kiamat kurang 5 menit. Kenapa? Allah tidak ciptakan cicak itu punya kemampuan jangankan untuk loncat-loncat, Pak. Bahkan jalannya saja melata, nempel dia. Pertanyaannya, makanannya cicak itu apa? Nyamuk. Binatang yang paling susah kita tangkap. Ayo Bapak, ya, ada lomba nangkep anjing sama lomba nangkep nyamuk, ikut yang mana? Hah? Tahun kemarin itu waktu KPK masih gagah, itu gampangan nangkep koruptor, Pak, daripada nangkep nyamuk. Koruptor itu biar Nasarudin ada di Kolombia itu ketemu, Pak. Sekarang Harun Masiku entah ada di mana, itu Allah yang tahu. Dulu KPK itu nangkap koruptor bersembunyi Nasarudin di Kolombia, tapi bisa ditangkap. KPK yang bisa nangkap itu yang namanya Nasarudin di Kolombia, suruh tangkap nyamuk kagak mau. Panggil reserse terus sama Bareskrim itu, lu tangkap nyamuk kagak mau. Kenapa? Susah, Pak. Apalagi kalau tempatnya terang, ya, tempatnya terang banget, itu nyamuk susah ditangkap. Apalagi kok karpetnya hitam, masjidnya dicat hitam, tidak mungkin kita tangkap yang namanya apa itu nyamuk. Itu cetaknya di dinding, kemudian nyamuknya terbang-terbang, udah pakai banjalan. Ketemunya di mana? Kata lagu itu, bukan cicak yang terbang nangkep nyamuk, tapi tengah-tengah cicak di dinding datang seekor nyamuk. Nyamuknya itu bego betul. Kalau dia terbang-terbang seperti kebiasaannya di tengah masjid ini, di tengah musola ini, kira-kira dimakan nggak sama cicak? Nggak dimakan. Tapi ngapain? Udah tahu cicak ada di situ. Ini musola lebar banget. Ngapain? Dia kok terbang di dekatnya siapa itu? Cicak. Kenapa kayak begitu? Karena Allah ingin tunjukkan, itulah cicak, hambaku. Nggak ada Bulog, nggak ada BPJS, tapi kita belum pernah dengar yang namanya cicak demo karena kekurangan makan. Betul nggak, Pak? Padahal cicak itu makanannya selalu dimakan oleh Bapak duluan. Pakai apa? Pakai obat nyamuk. Iya toh? Bapak kalau mau tidur, nyamuknya diapakan tuh? Disemprot-semprot, mati semua. Itu cicak dipikir ngeliat, ya sate gue hilang. Nah, kenapa? Bapak tembakin. Tapi tidak pernah ada kasus cicak itu mati kelaparan karena tidak bisa makan. Padahal dia tidak diciptakan oleh Allah dengan infrastruktur yang mantap untuk mencari makanan. Itu tandanya bahagianya orang kalau menjadi hambanya siapa itu? Allah. Orang itu kalau jadi hambanya Allah kayak Nabi Muhammad, biar ditutup dunia ini. Tapi kalau Allah buka pintu langit, beres. Apa yang gak beres kalau sudah Allah yang mau? Maryam al-Mutahharah, Maryam al-Muqaddasah. Coba Bapak lihat, gak ada jalannya untuk punya anak. Gak ada, gak pernah nikah, gak pernah bersentuhan dengan siapa ini? Laki-laki. Tapi kata Allah, kamu yang hamil dan menjadi ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam, yang gak ada jalannya. Kalau Allah mau, Allah kasih apa ini? Jalan. Itu penting. Maka bapak-bapak, ini yang contoh yang terakhir. Orang itu akan hidup bahagia kalau dia jadi hamba Allah. Contoh yang paling gampang itu Nabi Musa lawan Firaun. Bapak tahu kan ceritanya Nabi Musa pas mau dilahirkan bersama ibunya. Itu sebelum Nabi Musa lahir, Firaun malam harinya itu mimpi. Mimpi dipatok apa? Hah? Dipatok ayam. Fir'aun ini pemimpin yang hebat. Bagaimana tidak hebat Fir'aun itu? Karena ada 3 kekuatan sosial yang mendukung Fir'aun. Fir'aun itu nggak hebat sendirian, enggak. Ada pendukungnya. Pendukung yang pertama,
tentara yang paling sakti namanya Haman. Haman ini TNF, Tentara Nasional Firaun, panglima tentara yang paling sakti. Sama Firaun itu disuruh bangun bangunan. Ya Haman, kata Quran, ibni sarhan, bangunkan buat saya satu menara yang tinggi, piramid yang ada di Giza itu. Itu tujuan asalnya bukan buat pemakaman mumi, tapi apa? Kata Firaun, buat tangga yang tinggi ke langit supaya kita sampai ke tempat Tuhannya Musa. Gua mau ngintip Allah lagi ngapain, gua mau nantang berantem sama Tuhannya Musa. Coba Pak, tentara kita, polisi kita, senakal-nakalnya paling jadi backing narkoba. Polisi kita senakal-nakalnya paling minta uang di jalan. Tapi polisi zaman Firaun saking kafirnya itu berani nantang siapa itu? Allah. Tentara dan pasukan yang hebat ini sujud di kakinya Firaun. Gimana Firaun nggak jadi orang hebat bahwa semua tentara pada masa itu di bawah komando Haman itu tunduk di kakinya Firaun yang pertama. Yang kedua orang kaya. Ini bukan 9 naga lagi. Ini orang kaya yang paling terkenal sedunia. Namanya Korun. Bapak tahu Korun? Makanya itu orang kaya paling hebat ya. Bapak di Duren Sawit sini bangun rumah, gali-gali fondasi ini mau emas. Gak banyak sih, 50 kilo. Ini kan? Dibilang hartanya siapa? Hartanya Karun. Harta Karun. Padahal dalam catatan sejarah Korun gak pernah ke Duren Sawit. Tapi semua orang yang nemu harta banyak di dalam tanah disebut hartanya. Oh, ini hartanya Abu Rizal Bakri, ini hartanya Jarum, ini hartanya Korun. Itu orang kaya paling terkenal. Dari orang yang miskin dan soleh, tiap hari ibadah kepada Allah. Nabi Musa kagum. Ini makanya jangan ngatur Allah. Ini orang solehnya luar biasa Pak, tapi miskin. Kata Nabi Musa, yang pantas kaya ini orang ini. Kenapa? Kalau dia kaya, pasti bawaannya sedekah dan baik. Dipanggil Korun sama Nabi Musa. Korun, kamu siap nggak jadi orang kaya? Wah siap, jadi orang kaya. Siapa yang nggak siap? Kata Nabi Musa, bener ya? Kalau kamu kaya gimana? Oh semua masjid saya bangun. Oh semua anak yatim saya biayai. Oh semua fakir miskin saya kasih gaji bulanan. Oh semua kitab suci saya cetak, macam-macam yang dikatakan Korun. Betul kata Nabiullah Musa, betul. Janji deal tanda tangan kontrak. Nabi Musa jawab doa, Allahumma kaya. Itu turun semua ATM zaman itu Pak. Ya? Semua sertifikat deposito bank itu semuanya berubah atas nama siapa itu? Korun. Jadi orang kaya mendadak. Mulai lupa, asalnya soft pertama jadi soft kedua, lama-lama makmum masbuk, lama-lama tidak sholat, lama-lama tidak ketemu sama Nabi Musa. Kemana itu Korun? Waktu repot sedang rapat umum pemegang saham, kata siapa ini? Anak buahnya lama-lama hilang. Karena hilang Nabi Musa marah. Karena marah, Fir'aun Korun kemudian menjadi anak buahnya Fir'aun, memusuhi Nabi Musa. Orang yang paling kaya dukung Fir'aun. Jadi kalau Nabi Fir'aun mau kampanye, itu enggak kayak Ubed, enggak kayak Firman, cari proposal kemana-mana. Ya akhirnya menang pun partainya digadai itu seorang kaya begitu kan. Tapi Fir'aun modalnya kuat karena orang paling kaya zaman itu dukung siapa itu? Fir'aun. Yang ketiga orang soleh yang paling top fatwanya, ketua majelis ulama Fir'aun, namanya Kiai Bal'am. Ini Bal'am hebat, beradu argumentasi dimanapun, semua kiai kalah sama Bal'am. Maka didekatin sama Fir'aun. Bal'am gimana? Kalau jadi ketua majelis ulamanya saya beres, kata Bal'am. Yang penting wanita. Kata Fir'aun gampang, lo sebut aja. Satu kebijakan minta berapa dikasih, ini 3. Tentara yang hebat, orang kaya yang sangat kaya, dan orang yang sangat alim ada di belakangnya siapa ini? Fir'aun. Maka Fir'aun tidak punya lawan politik yang seimbang di masa itu. Tiba-tiba malam dia mimpi di patok ayam. Ini indahnya Allah. Kalau Fir'aun waktu itu mimpi di seluruh gajah, mungkin Fir'aun nggak bilang. Kenapa? Level gua emang gajah. Tapi kata Fir'aun, tentara takut, marinir kabur, Kopassus sujud, orang kaya taat, kiai datang nyembah-nyembah saya. Kok ada ayam patok gua? Kata Fir'aun udah masuk akal ini. Wong semua kekuatan takut sama saya, mengapa ayam yang berani? Karena kepikiran Fir'aun, tanya sama dukun politiknya.
Jadi kalau ada orang malam itu mimpi aneh-aneh, paginya pergi ke dukun, itu turunan Fir'aun. Itu turunan Fir'aun. Karena Fir'aun asal lihat yang aneh-aneh, itu mesti tanya sama dukun. Dan cerita ini hebat soal. Dukun itu ngomongnya ngawur, Pak. Tapi pada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, itu omongan dukun, omongan Fir'aun, itu semuanya dibenarkan oleh Allah untuk menjadi keindahan ceritanya. Nanya sama dukunnya, Mbak, iya nih Mbak. Dukunnya orang Tegal ya, mimpi nih Mbak. Saya ngimpi begini. Dukunnya ngawur Pak tuh orang. Tapi ngawurnya itu Allah benarkan supaya indah. Kata dukunnya begini Tuhan. Itu tandanya ada anak laki-laki yang lahir dalam waktu dekat ini, dan anak itu yang akan menghancurkan kekuasaan Tuhan. Fir'aun bilang, benar nih Mbak, benar. Lo jadi raja kan backingnya gua. Berapa bupati yang menang pilkada karena gua dukunnya? Kata siapa ini? Kata si dukun Fir'aun. Berapa banyak gubernur yang duduk jadi gubernur karena sowan sama saya? Ente kurang bukti apa? Benar juga kata Fir'aun. Ini dukun bersertifikat mujarab, bukan dukun kaleng-kaleng. Kata Fir'aun, benar ya? Benar Tuan Fir'aun itu yang akan menghancurkan kekuasaan. Namanya Fir'aun Pak, saya enak panggil Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Panggil Menko Polhukam, Menteri, bikin surat edaran, kata Fir'aun. Kan zaman itu nggak ada Komnas HAM, nggak ada DPR, nggak ada MPR, nggak ada trias politika. Kekuasaan menyatu di tangan Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang bilang, jangan ada DPR, jangan ada MPR, semuanya dipimpin oleh khalifah yang satu, itu mungkin kepengen kembali ke zaman Fir'aun. Ya, karena selain Nabi, kalau memegang kekuasaan sentral seperti itu, cepat atau lambat akan jadi Fir'aun. Fir'aun kekuasaan tunggal. Begitu maunya Fir'aun, terpaksa Menko Polhukam yang siap. Dia telepon Mendagri. Pak Menteri, ada perintah dari Presiden. Semua bayi laki-laki yang lahir sekarang bunuh. Siap. Mendagri kirim gubernur, gubernur turun wali kota turun camat, lurah, RT, RW, sampai Satpol PP. Running text semua TV nasional mengatakan bayi laki-laki lahir sekarang bunuh. Lihat Pak. Ibunya Nabi Musa itu meluk Pak. Kandungan. Dia bilang, nah apes tenang. Kata orang Betawi keberangsak lo. Sekarang lo brojol gak dari kemarin-kemarin. Kata siapa ini? Kata ibu, keluar mati. Jibril dengar. Dan Jibril tahu kalau itu calon Nabi Allah. Apa kata Jibril? Bu, anaknya mau selamat gak? Mau. Ada syaratnya kata Jibril. Apaan? Pindah ke Gunung Gede. Jangan separuh pintar, separuh bego Pak. Terus pulang buku sejarah. Apa benar ya Nabi Musa lahir di Gunung Gede? Gak begitu. Ini untuk memudahkan cerita saya. Pindah ke Gunung Gede. Ini berlawanan dengan logika perempuan hamil. Semua perempuan hamil kalau sudah menjelang melahirkan itu kepengennya di tempat ramai. Orang kalau di kota hamil 9 bulan tenang. Kenapa? Rumah sakit buka 24 jam. Tapi bapak istrinya hamil ada di atas Gunung Gede. Kalau mulas tuh perempuan, pasrah aja sama Allah. Kenapa? Mau cari rumah sakit di mana? Mau panggil bidan di mana? Dan bidan mana yang mau naik ke atas gunung cuma ngurusin bayinya bapak? Nggak ada yang mau. Tapi kata Jibril, kalau kamu mau selamat, ikut Allah. Kalau ikut Allah, walaupun mustahil, bertentangan dengan logika, aman, naik ke atas gunung itu. Nabi Musa lahir di gua yang tersembunyi dan terpisahkan dari kehidupan semua orang. Begitu lahir, bayinya kan nangis. Oe, ibunya panik. Ini kalau ada bayi, ya sama Pak. Ya, ibunya Nabi Musa kan mungkin ikut WhatsApp grup istri para nabi. Gitu. Dulu Nabi Ismail, itu kan gak ada orang yang tahu kalau ada di Mekah Pak. Tapi begitu bayi itu di sana, ada air Zam-Zam. Kan ada burung yang datang ke sana. Suku Jurhum, kalau Bapak baca dalam sejarahnya bangsa Arab, suku Jurhum yang nanti menurunkan Quraisy, Rasulullah itu kaget. Kenapa kok ada burung turun di sekitaran sana? Sementara kami ini penguasa Jazirah Arab tahu kalau di situ tidak ada apa-apa. Tapi kok burung turun ke sana?
Maka suku Jurhum berangkat ke sana. Sampai di sana dilihat ada perempuan sama bayinya, ada ibunda Hajar dengan Nabiullah Ismail. Maka ibunya Nabi Musa khawatir, nanti ada burung, ada apa, lama-lama kita ketahuan juga. Kata ibunya, ya elah, rugi gua ngungsi ke sini. Akhirnya juga ketahuan, turun Jibril. Ini semua diabadikan di Al-Quran. Wa auhayna ila ummi Musa. Maka turun perintah Allah lewat malaikat Jibril ngomong ke ibunya Nabi Musa. Yang pertama, an arbihi, disuruh nyusui. Nyusui jangan berhenti-berhenti. Ini bapak yang belum punya anak tahu kan, kalau istrinya dinyusuin nanti anaknya sendawa, gitu, harus ditaruh. Kalau disusuin lagi mati anaknya. Kayak sapi yang diapakan tuh dikasih air terus, itu namanya sapi gelondong. Jangan sampai bapak punya bayi bapak gelondong. Haram hukumnya. Begitu dia nyusu kenyang, taruh. Tapi kata Jibril, jangan. Kenyang, minum, kenyang, minum, kenyang, minum. Kata ibunya, kenapa ini? Udah gak usah tanya, nurut. Nurut beneran Pak. Sendawa, minum lagi. Akhirnya kata Imam Nawawi dalam tafsir Munir, bayi Musa saat itu berkembang lebih cepat daripada bayi seumurannya. Jadi ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 minggu, ada yang mengatakan 3 bulan. Ini batas paling panjang. Ulama lebih banyak mengatakan ini berumur 3 hari, tapi badannya udah lumayan gede. Begitu udah disusuin, apa perintahnya? Kata malaikat Jibril, sekarang udah nyusun ibu. Iya, tapi gimana ini cara mengamankan anak ini? Oh gampang, ya. Fa'idha khifti alaihi, kalau kamu tetap takut ketahuan sama Firaun, kuncinya satu, ngapain? Buang anak ini di sungai. Di Sungai Ciliwung itu belum gede kan? Jadi bayinya masih merah. Kata Jibril, Bu, kalau mau aman, buang bayi ini di Sungai Ciliwung. Kata malaikat Jibril di Quran itu, wala takhafi wala tahzani, kamu buang akan hilang rasa takutmu dan rasa cemasmu. Bukan cuma itu, inna radduhu, asal dibuang, wajamin kata Jibril, inna radduhu ilaiki, kami kembalikan ini bayi nanti kepadamu. Bukan cuma itu, ada bonusnya, waja'iluhu minal mursalin, saya jadikan apa ini? Nabi. Ibunya Nabi Musa turut. Coba Musa duren sawit ngomong, oh jadi bayi gua mau jadi nabi nih. Kalau jadi nabi, turunin dong pembelanya. Iya kan? Kita saja bisa demo Ahok 212, ya kan? Ramai Monas 7 juta orang. Masa untuk membela Nabi Musa harus dibuang itu Nabi di sungai? Tapi kata Jibril, kalau kamu mau jangan tanya. Buang ini anak di sungai, wala takhafi wala tahzani, nanti anak ini balik kepadamu. Dan bukan cuma itu, jadi nabi dan rasul. Ibunya percaya, karena yang ngasih tahu Jibril. Kalau ngasih tahu saya jangan percaya. Begitu kan? Ustaz akhir zaman ini sudah upload. Kalau wahnya nggak ada ini, nggak ada apa-apanya. Kalau Ustaz dulu ngomong samina wa ata'na, Imam Syafi'i ngomong samina wa ata'na. Sakit minta sembuh dulu. Sekarang jangan minta sembuh saya. Sakit belum tentu coronanya transmigrasi. Ini dulu nurut betul itu. Ibunya Nabiullah Musa alaihis salam. Dibuang. Begitu dibuang, indah Allah buat cerita itu di surah Toha. Bisikin bininya Firaun, Asia ini, bilang sama suaminya, bang, masa ngurus negara nggak selesai-selesai kan? Kapan ada waktu untuk keluarga? Apa kata Firaun? Apa maksudmu? Ya Allah, ada politik terus. Sekali-kali bang, kita ngopi sore. Kata Firaun, benar juga ya. Saya sudah lama tidak bercengkrama dengan istri yang paling saya cintai ini asli. Kata Firaun, kalau gitu jadi, nanti sore kita ngopi di Hotel Mercure di Ancol. Ya, Bapak tahu kan? Di Ancol itu di pinggir itu ada hotel namanya Mercure. Ya, Bapak jangan tanya apa betul Firaun pernah ke situ. Bukan urusan saya. Ini untuk memudahkan apa ini? Cerita saya. Begitu bayi ini ngalir di sungai itu, kan sungai Ciliwung itu muaranya nanti kemana itu? Ancol, lewat Depok kan tidak ada macet-macetnya zaman itu, sungainya bersih cepat itu, ya. Lewat Depok langsung masuk Kalisunter, besok sudah Ancol.
Firaun sama bininya lagi ngopi di situ. Indah ceritanya, Pak. Matanya Asia ngelihat kotak kayu itu yang isinya Nabi Musa. Begitu kotak kayu itu sampai di sana, bininya Firaun ngomong, bang, lihat kotak kayu. Kata Firaun, ngapain lo pikirin kotak kayu segitu? Kalau dibuka paling itu duit 100 juta. Uang kita 100 kontainer di Tanjung Priok belum kita buka. Kata siapa ya? Ngapain lo pikirin? Cuman kotak kayu kecil. Mila, indahnya ini cerita. Firaun itu Allah jadikan pemimpin yang paling zalim, pemimpin yang paling keras, pemimpin yang paling berani, paling berkuasa, tapi terlalu cinta dengan istrinya. Dalam tanda kutip takut sama bininya. Itu indahnya cerita. Jadi Firaun itu kalau di sana, orang seistana diomelin, Pak. Pulang ke rumahnya, dilirik sama bininya kencing di celana. Itu namanya Firaun. Jadi kalau ada kiai kayak saya berani depan orang-orang, itu belum tentu ustaz juga, Pak. Kalau nanti tiap hari saya di video call sama bini saya, gitu, abang di mana? Maulid. Ada kan ustaz tuh susah bener hidupnya. Maulid. Bini gua nih. Memang pasti minta video call. Kenapa? Dia nggak percaya suaminya di mulutan. Ya? Itu saking takutnya dipenuhi. Firaun begitu, Pak. Gagah hebat tapi sama bininya takut. Maka bininya ngomong, bang, saya nggak ada urusan dengan uang kita 100 kontainer. Itu kotak kayu nggak ada di depan saya dalam waktu 30 menit. Abang ntar malam tidur di kebun. Firaun mikir, masya Allah, timbang kotak begitu panjang benar ceritanya. Tentu telepon Laksamana Siwi, ya kan? Kepala staf angkatan laut. Laksamana ambil marinir yang paling hebat, itu kotak kayu, angkat ke depan Firaun, 30 menit kagak beres, lu turun pangkat. Itu siapa ini? Kata siapa ini? Firaun. Betulan, Pak. Dibawa ke depan istri tercinta Firaun, Asia. Begitu dibuka tabirnya, ternyata bayi laki-laki. Lihat, apa yang terjadi? Firaun tidak pernah salah. Firaun bangkit melihat bayi. Di Quran diabadikan. La taqtulu, kata bininya. Firaun berarti sudah nyabut apa ini? Karena Firaun dia bukan politisi kemarin sore, bukan caleg gagal ini. Ini caleg yang luar biasa kekuatan politiknya. Firaun bukan politisi kemarin sore. Dia tahu ada anak di kotak kayu, itu berarti anak bermasalah. Sama dengan bapak-bapak. Nauzubillah, kalau besok jam 3:30 ada bayi depan musola Furul Husna ini, jangan ngomong, Masya Allah, soleh bener, ya. Masih bayi udah kepengen sholat jamaah. Itu yang komentar bego. Kalau ada bayi depan musola jam 3 malam, itu bayi beres apa bayi nggak beres? Bayi nggak beres. Hansip tahu kalau bayi beres di rumahnya, kalau bayi beres di rumah sakit. Tapi ada bayi jam 3 malam depan masjid, itu pasti bayi nggak beres. Kita aja saya tahu, apalagi Firaun. Tahu, kata Firaun, ini bayi nggak bener. Angkat pedang, Pak. Berarti Nabi Musa harusnya apa itu? Harusnya apa itu? Mati di tangan siapa? Firaun. Pertanyaan, siapa yang menyelamatin Nabi Musa? Habib Rizik? Belum lagi. Nahdlatul Ulama? Belum berdiri. Muhammadiyah? Belum ada. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Kalau malaikat Jibril nggak jadi cerita indah. Kalau Bansar NU nggak jadi cerita cakep. Kalau Laskar FPI nggak jadi cerita indah. Siapa yang menyelamatkan bininya Firaun? Gimana caranya? Dipeluk Firaun dari belakang. Ini soal peluknya bayangin masing-masing ya. Harus nonton film media itu diminta dari sana. Dipeluk dari belakang. Kata bininya, dia tadi kan bilang, latak tuh, jangan bunuh. Kenapa? Karena Nabi Musa itu udah dikasih pelet sama Allah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Semua orang yang melihat Nabi Musa untuk pertama kali pasti jatuh hati. Dibuat yang melihat pertama kali istrinya Firaun. Jadi istrinya Firaun ini jatuh cinta. Peluk suaminya dari belakang, bang jangan bunuh. Bunuh, letak tidur di kamar pembantu. Kesasia itu. Letak dulu, asa ayan fa'al. Siapa tahu mendatangkan manfaat. Ini karena Firaun itu matre. Kalau nggak ada manfaatnya dia obat. Tapi itu yang dididik Asia yang kedua.
Aunatahilah walada. Ini mau mempermainkan apa ini? Perasaan Firaun. Firaun, kamu yang manggil presiden juga, yang manggil bos sudah, tapi kamu udah punya anak dan tidak ada yang manggil kamu bapak. Apa enggak kangen? Asia ngomong begitu, Firaun yang pintar jadi bego. Ngomong dia lirik itu kata ahli tafsir ke bininya. Bener juga ya. Kita kan nggak punya anak. Iya bang, anak seganteng ini. Coba kita punya anak, cetakannya miring bang. Cetakannya kayak apa kan? Ini anak ganteng banget. Firaun yang asalnya mawas diri, yang asalnya sangat tahu kalau anak ini yang akan menghancurkan kekuasaannya, Allah robah cerita itu hanya dengan bisikan bininya. Maksudnya bisikan bini ini bisa jadi bagus, bisa jadi jelek pak. Ya, kalau di kampung sini rata-rata jelek. Gitu kan. Suaminya mau sedekah, bininya keluar, kan begitu kan? Kata bininya mau ngapain bang? Oh sedekah, buat maulid. Ya Allah bang sedekah. Anak-anak belum beli baju lebaran, kata dia. Ini istrinya Firaun pak, luar biasa. Dipeluk, jangan bunuh pak. Ini jadi anak kita pas banget. Firaun jadi bego pak, membenarkan bininya. Benar loh. Apa yang terjadi? Kata ahli sejarah, Firaun itu hatinya berubah 1000% pak. Dari asalnya ingin membunuh Nabi Musa menjadi seperti seorang ayah yang merindukan lahirnya anak. Dipeluk ini Nabi Musa, yang angkat itu Firaun. Makanya di Quran dikatakan faltaqatahu alu Fir'aun. Yang angkat Nabi Musa itu dari kotak kayu di sungai, itu Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka inna Fir'aun wa Haman wa junudahu, dan semua tentaranya itu karena salah dia ngambil itu. Kenapa? Anak yang dia besarkan nanti kata Quran liyakuna lahu hazanan, akan mendatangkan kesedihan wa aduan, dan menjadi musuh abadinya Fir'aun. Diambil sama Fir'aun pak. Bayangin, dibawa pulang, panggil lagi Pak Tito itu Mendagri, ya kan? Panggil Dirjen Dukcapil, ya kan? Amat camat di Durian Sawit sini. Ini anak gua nih, bikinin akte lahir. Kata siapa ini? Firaun. Terus apa pak? Semenjak itu ini adalah anaknya siapa ini? Anaknya siapa ini? Firaun, digendong sama Firaun. Kata bininya bang jangan pulang. Kenapa? Kita nggak pernah punya bayi, nggak ada pempas, nggak ada box, nggak ada apa-apa. Terus ya mampirlah ke Grand Indonesia. Kalau Firaun kan nggak pantas ke Tanah Abang pak. Kalau kita ke Tanah Abang mata Tamrin City. Kalau Firaun Grand Indonesia, belanja di sana. Masya Allah, Nabi Musa senangnya luar biasa pak. Dari hutan ke mall, ketawa-ketawa. Tapi anak kecil lama-lama nangis. Begitu nangis Firaun bilang, "Ini anak kenapa nangis? Gua kasih mainan nangis, kasih ini nangis." Kata pengawalnya, haus. Haus. Kata Firaun, oh iya haus nih, gak ada ibunya, gampang. Masuk ke Max, ya, yang di Mega Kuningan, yang barangnya mahal-mahal. Dia masuk, dia panggil GM, ya, ini anak saya mau minum susu formula. Buatkan susu dari semua rasa, vanilla, coklat, strawberry, semua juga. Ya, dipilih dari yang sekali harganya 100.000 sampai yang sekali harganya 10 juta. Ya, lo masak di dot, ya, botol dari yang harganya 10.003 sampai yang satu 15 juta. Saya pernah tahu itu ada botol anak, itu ada angkanya 15, saya pikir 15.000. Tahu-tahu nolnya enggak, 15 juta botolnya doang. Belum sama apa itu, susunya itu baru botol. Kata Firaun bikin semua pak. Begitu siap, Firaun gendong. Enak, ini susu mahal, botol yang mahal. Jibril bisikin di kupingnya, jangan minum. Kenapa? Itu susu sapi, itu susu kambing. Lo minum, gede nyeruduk. Kenapa? Dia bilang, al-irku dasas. Kalau bapak kepengen anaknya soleh, bapak jadi orang soleh. Kalau bapak ingin anaknya dermawan, bapak jadi orang yang dermawan. Karena Nabi ngomong al-irku. Bahasa kedokteran sekarang itu DNA. DNA setiap orang itu dasas, nurun sama anak. Bapak suka gosipin orang, anaknya nanti jadi penyiar TV soal cek and dicek itu. Ya, kenapa? Karena bapak suka gosip. Ini al-irku dasas, kata Jibril, jangan. Itu susu kambing, itu susu bandot. Nanti Nabi Musa besar, jadi kayak apa itu? Bandot, jangan minum. Minum. Firaun bingung, ayo pak, yang mana? Staf ahlinya bilang, Presiden, ini nggak mau susu binatang, maunya apa? Susu ibu-ibu. Masa susu bapak-bapaknya susu? Oh benar kata Firaun, kagak mau susu binatang nih, maunya susu orang. Panggil Menteri Kesehatan, Dr.
Andre, kumpulin semua perempuan yang punya ASI, dari yang muda sampai yang tua, dari yang fresh sampai yang mau expired. Kumpulin semua ini ibu-ibu di Istora Senayan, kemudian suruh perah dulu susunya sedikit-sedikit, bawa ke laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat di UI. Periksa susu ibu-ibu yang paling bagus yang mana, dudukkan mereka menurut nomor urut kesehatannya. Kenapa tidak mau? Ya, dijejerin Pak ibu-ibu, semua ibu-ibu yang punya ASI, ya kumpul di sekolah saya. Dicek semua, Fir'aun tahu Pak. Perempuan itu air susunya bagus, kalau suasana batinnya nyaman. Jadi kalau Bapak lihat ada ibu-ibu nyusu, bayinya gerak-gerak, itu belum bayar kontrakan saya. Paham saya, kalau ada ibu nyusu, anak itu gelisah, ini hutangnya banyak. Tapi kalau tenang, batinnya nyaman, uangnya banyak, suaminya setia, itu air susunya sehat tuh. Fir'aun bilang, ibu-ibu, ini anak saya kehausan. Siapa yang bisa nyusui anak saya? 1 kenyotan 1 juta. Itu 1 juta. Anak bayi itu kata dokter laktasi, sekali nyedot itu bisa 40 kali. Maka sekali nyusu 40 juta. Kalau sehari 20 kali berarti 800 juta. Dokter bayi itu dibungkus langsung. Oh, benar, presiden ya? Benar, sekenyot 1 juta. Maka ibu-ibu doanya waktu itu cuma 1. Allahumma mau, Allahumma doyan, Allahumma mau, Allahumma doyan. 800 juta sehari, enggak sehari. Digendong ini siapa Nabi Musa? Kecil sama siapa ini? Fir'aun. Ayo nak musuh. Jibril bilang, mingkem lu calon Nabi, jangan musuh sama perempuan sembarangan. Salah-salah jablay kagak laku. Dengar pengumuman 1 hari 800 juta, dia datang ke situ. Apa dampaknya kalau seorang Nabi musuh sama jablay? Wallahu ya'simuka minan nas, kata Quran. Semua nabi kalau jadikan maksud terjaga, enggak mau manis terjering. Karena harus kata, lu mau apa lagi? Susu sapi enggak mau, susu orang enggak mau, lu mau minum apa? Lihat Pak, ada satu kebodohan di sini. Waktu Nabi Musa itu dilempar ke sungai, ibunya pesan sama saudara perempuannya, ikuti adikmu ini. Saya ingin tahu adikmu ini bermuara di mana. Maka anaknya, kakaknya itu, ada yang bilang itu kakak sepupunya, itu ngikutin terus. Begitu dia lihat Fir'aun itu ngangkat anaknya, dia udah ngeri. Tapi lihat Fir'aun jatuh cinta, dia senang. Tapi ngelihat adik sepupunya ini nangis kejar-kejar, dia merasa kasihan. Maka dia ngomong sesuatu yang salah, tapi karena dia menjadi hambanya Allah, yang salah jadi benar, yang benar nanti salah. Ngomong ini kata Quran, begitu melihat adiknya kejar kehausan, kasihan. Ngomong gitu kan, hal adulukum alaman yakulu. Mau nggak saya tunjukkan ada babysitter hebat nih. Asal dipegang dia, semua bayi tenang. Fir'aun panik. Kata Fir'aun, di mana itu babysitter? Ada di Banda Aceh. Kalau ngomong di Gunung Gede kan khawatir nanti Kapolres Bogor dekat banget suruh nampol. Di Banda Aceh. Fir'aun dengar begitu telepon Pak Menteri Perhubungan Budi Sumadi, ya kan? Menteri, kasih tahu sama Direktur Garuda itu, terbangkan sekarang perempuan itu dari Bandara Sultan Iskandar Muda mendarat di Jakarta, bawa itu perempuan cepat ke hadapan saya. Kata Menteri, ya Allah, gimana setengah jam nyampe? Mau pesawatnya 2 jam dari Aceh gampang. Telepon kepala staf Angkatan Udara, itu Garuda sudah ditarik pakai F-16 dan Sukhoi. Ya kan? Setengah jam sampai di sini kata Fir'aun. Jadi Pak, dibawa itu perempuan. Kata adiknya, kata kakaknya Nabi Musa itu, ini loh Tuan, perempuan yang jago merawat bayi. Kata Fir'aun, betul kamu bisa, insya Allah bisa. Diserahkan Nabi Musa, bukan cuma mau Pak, doyan. Langsung dipenyok air susunya, nggak mau lepas-lepas. Anehnya, Fir'aun nggak cerita. Tadi susu sapi, 1 supermarket nggak ada. Tadi ngumpulin ibu-ibu di Istora, itu ada 10.000 perempuan. Kan berarti 20.000 susu. Kan begitu dong? Ada 10.000 perempuan, berarti ada 20.000 susu. Ini 1 pun gak ada yang mau. Datang perempuan 1 langsung. Logika bilang, aneh nggak? Aneh. Tadi yang banyak gak mau, kenapa ini mau?
Tapi Firaun nggak kepikiran. Padahal kalau presiden sedang kunjungan kemana-mana, di situ pasti ada kepala badan intelijen negara, ada kepala baisnya TNI, ada kabak intelkamnya Mabes Polri. Kemana orang-orang hebat ini? Kenapa kemudian tidak bertanya kepada Firaun, Tuan Raja, aneh ya? Tadi semuanya nggak mau, ini mau, jangan-jangan ini ibunya. Tapi nggak ada yang bersuara itu. Kenapa? Karena semua orang sehebat apapun, kalau berhadapan dengan hamba Allah, maka yang pintar menjadi bodoh, yang berkuasa menjadi lemah. Segala bentuk kecerdasan manusia itu tunduk di hadapan kekuasaan Allah. Itulah hikmahnya mengapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, karena beliau menjadi hamba Allah. Jadi mudah-mudahan kita keluar dari Isra Mi'raj ini jadi hamba Allah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Mikir, oh iya ya, udah lama gak sholat tahajud. Jangan-jangan Allah kirim penyakit itu karena Allah ingin supaya Bapak kemudian menghadap Allah. Coba kalau duitnya tipis, kan duha terus. Duha terus, doanya gak salah. Ya, tukang ojek, doanya Allahumma ingkana rizki fis sama. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit, emang ojeknya terbang. Tapi saking kepengennya punya duit, Allahumma ingkana rizki fis sama. Kalau travel umroh, rizkuhu fis sama. Kenapa? Untuk ke Mekah naik pesawat. Tukang ojek karena gado-gado. Ya Allah, ingkana rizki fis sama. Kapan malaikat order gado-gado? Kan begitu kan? Yang order gado-gado itu fil ardi. Tapi saking inginnya ingkana rizki fis sama. Kalau lagi nggak punya uang, kan bawaannya bagus. Tapi kalau sedang punya uang, bawaannya lupa. Maka orang itu, Pak, dalam hidup harus ingat, semua nikmat yang datang dari Allah itu berpotensi menjadi nikmat dan azab. Sebagaimana semua azab dan semua musibah dari Allah itu punya potensi untuk menjadi nikmat dan karunia. Yang terakhir, saya kasih contoh. Ada orang satunya jelek banget. Ini laki-lakinya jelek banget, perempuannya cakep banget. Tapi takdir Allah menjodohin mereka. Ini gak ada pantas-pantasnya. Yang laki ini produk gagal, ya, produk gagal, miring-miring gak jelas ini ukurannya. Ya, standar gantengnya apa gak ada. Tapi perempuannya secantik putri Indonesia. Takdir menyatukan mereka. Entah peletnya yang hebat laki-lakinya, entah perempuannya cantik tapi katarak, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas takdir menyatukan mereka. Apa yang terjadi? Laki-laki yang jelek ini setiap malam hari mau tidur itu memandang istrinya. Istrinya dilihatin terus. Ya enak sih Pak. Orang cakep kalau dilihatin itu enak. Ya, orang cakep kalau dilihatin maka istrinya tuh jawab sama lakinya, Bang. Ngapain ya Bang? Tiap malam ngeliatin saya kayak begini. Kata suaminya begini. Saya ini bercermin ke sebelah kiri, melihat muka saya ini hancur-hancuran. Tapi melihat wajahmu di sebelah kanan, itu cantik luar biasa. Maka saat saya melihat ke kiri kemudian ke kanan, saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji buat Engkau. Karuniamu kepada saya itu luar biasa. Saya yang jelek bisa punya istri secantik itu. Maka saya setiap malam itu memandang wajahmu untuk bersyukur kepada Allah. Enak gak laki-laki? Bagus gak? Bagus. Bininya mikir, wah, ini suami gua untung 2 kali. Buy one get one. Kenapa? Dia bersyukur di dunia. La in syakartum la azidan. Kenapa? Nanti di akhirat bininya Allah ganti dengan yang lebih cantik lagi sifat. Maka bininya gak mau kalah, Pak. Tiap pagi bangun tidur dipelototin suaminya. Cuma perasaannya beda. Ini orang jelek dilihatin orang cakep. Grogi suaminya. Neng, kenapa ngeliatin dia bangun tidur? Neng, abang gak usah dilihatin. Ini produk gagal, ini bonus saja cicilan. Ini sudah salah semua. Ini lupa. Kata siapa ini? Kata suami. Apa kata istrinya? Enggak. Saya kalau pagi itu menatap ke sebelah kanan wajah saya yang cantik. Kemudian saya menatap ke kiri wajah abang yang jelek. Begitu saya melihat kecantikan saya berbanding dengan kejelekan wajah abang, setiap pagi saya mengatakan kepada Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya harus bersabar, yang cantik dapat yang
jelek, supaya nanti saya juga bisa masuk surga. Abang semalam masuk surga karena syukurnya, saya pagi ini masuk surga karena sabarnya. Coba deh, kalau ngomel masuk neraka ini, keseksa 2 kali. Udah dapat suami bolong di dunia, tahu-tahu masuk di akhirat, masuk ke dalam api neraka. Maka kita dengan Isra'nya jadi hamba Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu melihat apa yang datang dari Allah itu adalah karunia. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hada jam'an marhumah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan maksumah. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita baca pada malam hari ini, Allah jadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka bi syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, begitu indah dan terasa dan mengungkapkan oleh guru kita. Walaupun sudah panjang lebar, tapi rasanya masih kurang. Untuk itu kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa yang